Oxmolands Studio. Kak Bagas tuh kalau kerja jauh. Nanti siapa yang mijitin ibu? Loh, nanti kalau aku pulang bawa uang, kalian yang mijitin ibu. Ibu nggak butuh uang banyak, Gas. Ibu cuma mau kalian di rumah aja. Kamu sudah pulang ya? Sudah, Sudah makan? belum, tapi nggak usah disiapin, aku udah kenyang. Baru pulang lembur ya? Iya, Ya, ayah capek ya. capek Din, capek kerja, capek mikir, capek dengerin orang ngomel di rumah. Makan bareng aja yuk. Udah lama kita nggak duduk ramai begini. Nggak usah aku mau mandi. Ayah marah sama aku ya, Bu? Enggak sayang, ayah cuma lupa caranya bahagia. Halo Kak, Hai, mau pesen Kak? boleh. Pengen satu kopi konsistensi sama fancy fudgy-nya satu. Mau diminum di sini atau dibungkus? Di sini aja, soalnya baristanya cantik, jadi pengen lama-lama dari sini. Ditunggu sebentar pesanannya ya kak, saya buatkan dulu. Terima kasih. Sama-sama. Cowok itu tiap hari kesini cuma mau liatin kamu deh, kayaknya naksir. Naksir diskon kali, bukan naksir aku. Tapi kamu hebat sih, bisa senyum siap hari padahal kerja pagi sampai sore. Kadang pura-pura bahagia itu juga bagian dari kerjaan, Ri. Kamu udah bantu Dina nyiapin bekal adik. Iya Bu, tadi udah. Dina juga udah bawain vitamin buat Bastian, katanya sih biar nggak terlalu capek. Dina tuh mirip ibu waktu muda. Tapi kamu, Gas, kamu mirip ayah kamu. Selalu diam tapi keras kepala. Kalau mirip ayah, berarti aku harus belajar cuek ya Bu? Gas, apapun yang ayahmu lakukan, jangan sampai kamu kehilangan sisi lembut kamu ya. Iya Bu, aku cuma pengen ibu tenang, biar aku yang jagain rumah, bantu kerja juga ya Bu. Kamu gak usah mikirin semuanya sendiri. Dunia ini udah cukup berat tanpa kamu ngerasa sendirian. Ibu batuk lagi? Udah minum obat pagi ini? Udah, cuma efek capek aja. Semalam gak bisa tidur. Kamu kuliah siang kan? Ya Bu, tapi aku sekalian mau mampir ke tempat kerjanya Kanisa. Oh, si Kanisa itu anaknya baik ya. Ibu suka cara ngomongnya sopan. Ya Bu, dia orangnya rajin juga. Bagus. Tapi kamu hati-hati. Jangan terlalu cepat percaya sama orang. Bu, aku cuma mau ngopi, bukan mau pinjam uang. Ya, siapa tahu kopi bisa bikin kamu lupa rumah. Dah, ibu sekarang istirahat. Ntar aku pulang, aku bawain roti ya Bu, dari kafe. Jangan lupa makan juga di sana ya, dan jangan pulang malam. Ya Bu, ya udah, aku mandi sekarang ya Bu. Duh, baru jam segini udah sibuk banget. Emang gak ada barista cowok yang bisa bantuin? Ada sih, cuman kalau kamu cowoknya lebih baik jadi pelanggan deh. Gitu ya?
Tapi aku kan niatnya bantu, bukan ganggu. Nggak ganggu sih, cuma bikin suasana jadi nggak fokus aja. Kamu nggak ngampus? Udah jam berapa ini, Gas? Nanti siang. Pagi ini sengaja mampir dulu kalau nggak sarapan buatan kamu. Rasanya kuliah nggak semangat. Cie, modus pagi-pagi. Kamu tuh ya dari dulu selalu punya alasan biar bisa ketemu sama aku. Alasan apapun yang bisa bikin aku lihat kamu pagi-pagi itu layak dicoba. Nih, kopi hitam tanpa gula. Biar kamu ingat rasanya hidup tanpa aku nanti. Maksudnya? Nggak ada maksud apa-apa sih, cuma bercanda. Kenapa sih? Belakangan ini kamu kayak banyak pikiran. Ada hal yang nggak bisa aku jelasin sih, Gas. Kalau butuh tempat cerita, aku selalu di sini kok. Aku selalu ada buat kamu. Terima kasih, Gas. Mau pesen apa, Mas? Pesen nasi. Lauknya apa, Mas? Tolong modifin ini. Pakai garam dikit. Jangan lupa pakai kecap. Mantap tayo. Bro, lu beneran bawa telur ke kampus dari rumah? Sudahlah, jangan dibahas. Bro, lo yakin nih dosen Rahmat beneran mau terima laporan kayak gini? Ini bukan proposal, ini surat cinta. Yang penting niatnya tulus, Ren. Kalau cinta bisa diterima, masa tugas enggak? Wih, ngomongin cinta nih, pasti abis ketemu Kanisa ya. Soalnya gue tadi lihat nongkrong di depan kafe itu ya. Ya, cuma mampir doang. Dia lagi kerja juga. Kasihan disibukin terus. Cocok lo gas, tapi serius ya, jangan sampai tugas kita malah kayak hubungan lo. Manis di awal, chaos di akhir. Mantap tayo. Kadang gue iri, lihat kalian bisa bebas. Gue cuma pengen bantu keluarga dulu, biar ibu gak pusing terus. Keluarga lo keren, Gas. Gue sering lihat nyapa adik lo yang buta itu ya. Iya, Bastian. Dia gak bisa lihat dunia, tapi selalu bikin gue inget apa yang penting. Langkahmu makin mantep loh, Deh. Cuma tadi kamu nabrak tiang 2 kali. Sebuah kemajuan loh. Itu bukan akunya yang nabrak, Kak. Itu mah tiangnya aja yang tiba-tiba nongol. Iya, tiangnya yang salah. Ibu lagi di kamar ya, Deh? Deh, habis ini kamu ganti baju ya. Terus makan. Kakak mau ke rumah Nisa, ada kerja kelompok sampai malam. Kamu jangan dulu tidur ya sebelum kakak pulang. Iya, Kak. Tapi kalau aku ketiduran, nanti tolong bangunin ya. Iya, tapi kamu janji ya, malam ini kamu jagain ibu. Iya, Kak. Tapi aku takut kalau di rumah sendirian. Dek, sebenarnya teman-teman kamu tuh banyak. Cuma kamunya aja yang belum bisa lihat. Dunia ini baik kok, Dek. Bastian, kamu tahu nggak? Kamu tuh alasan kakak buat semangat tiap hari. Kakak pergi dulu ya, Dek. Ya udah, jangan lama-lama ya, Kak. Bastian, kamu udah pulang, Nak? Sudah, Bu. Oh iya, Bu. Tadi katanya Kak Dina izin pamit ya. Mau pergi kerja kelompok katanya. Terus Ibu disuruh minum obat juga tuh, Bu, sama Kak Dina. Wah, kakak kamu udah kayak satpam rumah ya? Iya, udah, Ibu udah minum obat kok. Kok Ibu dari tadi batuk-batuk terus sih? Ibu capek ya? Enggak kok, masuk angin aja, nanti juga sembuh. Kamu udah makan, Nak? Nanti aja, Bu, bareng sama Kak Dina. Bu, Ibu, aku udah pulang.
Bagas, kamu lihat Bastian? Loh, emangnya kemana Bu? Bukannya dia di rumah? Tadi siang katanya cuma duduk depan rumah. Tapi dari sore belum balik. Udah maghrib begini belum kelihatan. Mungkin dia ke taman tante. Tadi waktu saya lewat ada anak-anak main di sana. Aduh, anak itu kenapa nggak bilang dulu? Udah Bu, aku cari dia sekarang, dia nggak bisa jalan jauh sendirian. Bagas, hati-hati ya. Aku ikut nyusul nanti kalau perlu. Dek, lihat orang yang pakai tongkat gak? Gak tahu kak. Coba lihat ke sana aja kak. Oh iya ya kan tadi banyak yang main bola. Makasih ya. Udah hampir setengah jam. Kok belum juga pulang ya, Bagas sama Bastian? Tenang aja tante. Mungkin mereka udah di jalan. Saya yakin Mas Bagas bisa jaga adiknya. Minum dulu ya tante. Badan tante gak boleh capek. Terima kasih ya nak. Kamu perhatian banget. Bagas beruntung punya kamu. Saya cuma pengen bantu tante. Saya tahu rasanya cemas nunggu orang tersayang pulang. Bastian, Kak Bagas, kamu kenapa nggak bilang ibu? Hah? Ibu panik loh. aku cuma pengen dengar suara orang ketawa Kak, biar aku lupa kalau aku beda. Kalau kamu pengen dengar suara ketawa, dengar ketawa kita di rumah aja. Ibu butuh kamu, paham? Nah, itu mereka kayaknya tante. Ya Allah Bastian, kamu kemana aja nak? Maaf Bu, Bastian cuma pengen rasain angin sore. Sini Bas, duduk dulu. Aku ambilin air minum ya. Tuh kan Bas, kata kakak juga jangan main jauh-jauh. Serius, Mas Bagas dulu suka pura-pura sakit biar nggak upacara. Iya, dulu alasannya batuk, padahal cuma males baris. Wah, rahasia aku dibongkar semua nih. Makanya jangan manja, aku aja tiap pagi berangkat ke sekolah jalan kaki. Kamu hebat, Bas. Anak kuat, pintar, dan gak pernah ngeluh. Kalau tiap hari kayak gini, rasanya rumah ini hidup lagi. Kalau saya nggak sibuk kerja, saya sering main ke sini ya Tante. Tentu, kamu udah kayak keluarga sendiri. Nah tuh, belum resmi aja udah dimasukin keluarga. Ya gimana, ibu suka, jarang ada orang yang tulus kayak dia. Foto yang indah banget. Kalian kelihatan bahagia banget di sini. Itu waktu Bastian baru lahir, masa-masa paling ramai di rumah ini. Waktu itu Bastian belum bisa jalan, tapi udah bisa bikin semua orang repot. Wajar dong, aku kan bayi spesial. Spesial banget. Keluarga yang hangat kayak gini jarang banget loh. Bu, besok aku libur kuliah, kan udah masuk weekend. Wah, jadi bisa bantu ibu di rumah nih. Iya dong, lagian Bastian juga libur sekolah, bisa nemenin dia main. Beneran ya kak, besok jangan kabur ke kampus pura-pura rapat lagi.
Enggak kok, sumpah. Besok full time buat kamu sama ibu. Wah, kedengeran seru nih. Jadi pengen ikut nongkrong bareng keluarga Bagas. Kapan-kapan boleh nak. Kamu kan udah kayak keluarga sendiri. Yaudah, besok jangan dicariin dulu deh, Nis. Aku full di rumah. Siap mas, tapi kalau kamu bosan, kafe selalu buka buat kamu. Tante, saya pamit dulu ya. Besok pagi harus kerja lagi. Hati-hati ya nak. Makasih udah sempat main. Tante senang ada kamu di sini. Saya juga senang tante, rumah ini rasanya hangat banget. Bastian, semangat terus ya. Lain kali aku bawain roti dari kafe buat kamu. Janji ya. Janji dong. Makasih udah mau mampir, Nis. Harusnya aku yang makasih. Keluarga kamu baik banget. Mbak Kanisa, Kak Bagas baru mau pergi ya? Iya, ini baru mau anterin Kanisa pulang. Kamu baru balik? Iya nih, habis dari rumah teman ngerjain tugas nggak kelar-kelar. Mbak Kanisa baru pulang kerja ya? Iya, aku kerja sih pagi. Capek sih, tapi seneng banget. Tadi ramai pelanggan. Ramai karena banyak yang mau lihat barista cantik kali. Ih, Gas, ada di kamu loh. Nggak apa-apa Mbak, Kak Bagas udah biasa gombal di rumah. Kamu mirip ibu ya, senyumnya hangat banget. Banyak yang bilang kayak gitu. Tadi ibu juga bilang Mbak Kanisa bantuin ibu di rumah. Makasih ya Mbak. Ah, nggak apa-apa. Ibu orangnya baik banget. Aku senang bisa kenal kalian. Makanya aku bilang kan, keluarga aku tuh gampang nerima orang baik. Udah sore nih, aku pulang dulu ya, Din. Iya Mbak, hati-hati ya. Ya, baru pulang. Tadi Bagas abis nganterin Kanisa. Oh, pacar si Bagas itu. Rajin sekali mainnya. Anaknya sopan ya. Tadi bantuin ibu juga. Sopan belum tentu berguna. Bas, masih sini aja. Anak seusiamu di luar sana udah lari-larian. Aku cuma pengen dengerin suara hujan ya. Kalau kamu cuma dengerin air hujan, semua pun bisa. Ya, jangan begitu. Bastian juga berusaha kok. Tiap hari belajar baca huruf Braille. Belajar, nggak cukup. Hidup itu butuh arah. Sudahlah ya, kamu istirahat dulu. Besok Sabtu kan? Suruh Bagas jangan cuma diem di rumah. Kalau bisa cari kerja sampingan. Jangan diambil hati, nak. Bapakmu capek, cuma caranya aja yang salah. Bu, aku barusan dengar suara ayah. Kalian nggak apa-apa? Enggak, nak. Cuma ngobrol biasa. Ngobrol kok sampai diam begini. Bas, kamu jangan dipikirin ya kata-kata ayah tadi. Ayah benar kak, Bastian gak bisa kayak orang lain. Bas, dengerin kata kakak ya. Kamu itu bukan kekurangan, tapi kamu tuh kelebihan untuk kita semua. Iya, nak. Bastian itu cahaya kecil ibu. Kalau nggak ada kamu, rumah ini pasti sepi. Kalau nggak ada kamu, siapa yang nyuruh aku nyanyi tiap malam? Sampai lupa lirik aku. Kamu kayak ibu, Din. Selalu tahu cara bikin suasana adem. Bastian, nak, tolong bawain kopi buat ayah. Hati-hati, masih panas. Kamu
ngapain sini? Ini ya, disuruh ibu nganterin kopi. Astaga Bas, kamu tuh bisa lihat hati-hati sedikit, no? Iya ya, maaf. Gak sengaja. Gak sengaja. Semua orang juga punya mak. Sana pergi, jangan ganggu. Ada apa ya? Gak apa-apa, cuma anakmu aja kurang hati-hati. Dia anakmu juga, Man. Udah, sana kamu juga jangan ganggu. Man, kamu tuh ngomong sama anak jangan kayak gitu. Dia bukan orang lain. Kalau kamu terus ngebela dia nggak akan pernah belajar, Bu. Belajar? Belajar dari apa? Dari rasa takut sama bapaknya sendiri. Udahlah, aku capek dengar omonganmu pagi-pagi ngomel terus. Bu, aku beli lontong sayur. Ada apa ini, Bu? Gak apa-apa, Nak. Udah, masuk aja. Kenapa, Bas? Hah? Cuma tumpah kopi aja kok, Kak. Cuma tumpah kopi doang ya? Nggak usah segitunya juga tuh. Dan kamu sekarang udah berani ngelawan ayah. Bukannya ngelawan ya. Tapi capek lihat rumah kayak gini terus. Udah, kita makan dulu. Nanti keburu dingin lontongnya. Udah, gak apa-apa, Bas. Nanti kakak bantu cuciin ya bajunya. Kamu rapi banget ya. Ini kan hari Sabtu. Katanya libur kantor. Iya, Bu, ada urusan dikit, nggak bisa ditunda. Urusan apa ya? Kok buru-buru banget? Ngapain kamu ikut campur? Urusan orang tua nggak usah banyak tanya. Ya, ini hari libur. Sekali-sekalinya anak-anak kumpul di rumah. Bastian juga pengen main sama kamu. Iya ya, Bastian pengen cerita sesuatu loh. Nanti aja, ayah lagi buru-buru. Ya, keluarga kita jarang banget lo ngumpul kayak gini. Masa nggak bisa luangin waktu sejam aja? Kumpul, buat apa? Bentar lagi juga kamu pasti sibuk. Ya, jangan ngomong begitu sama anakmu. Udahlah, aku capek bahas hal yang nggak penting. Capek? Yang capek itu aku ya, bukan kamu. Bu, kenapa muka ibu pucat banget? Gak apa-apa. Agak sesek aja. Bu, ibu kenapa? Bu, ibu istirahat dulu. Din, ambilin obat ibu sekarang cepet. Bu jangan tinggalin kami ya, Bu. Kenapa rumah ini gak pernah tenang? Kataku juga apa, Gas? Jangan kerja jauh-jauh dulu. Ibu sakitnya makin parah. Tapi kamu tetap aja mikirnya, kerja. Aku kerja buat siapa, Din? Buat diri aku. Aku capek, ngerti nggak? Ibu sakit. Iya aku tahu. Gagal jantungnya kumat terus. Aku juga takut. Tapi aku nggak bisa diam aja di rumah tanpa duit. Tapi ibu butuh kamu sekarang, Gas. Ayah aja udah gak peduli. Bastian juga harus dijagain. Tapi kamu, Gas. Aku juga manusia biasa, Din. Aku bukan pahlawan yang bisa nyelamatin semuanya. Kalau aku nggak kerja, siapa yang bisa beliin obat ibu, hah? Aku cuma gak mau kehilangan semuanya, Gas.
Aku dari tadi telepon Kanisa nggak diangkat, Din. Mungkin dia lagi sibuk kerja, Gas. Kerja. Halo? Kanis, kamu di mana? Aku lagi di rumah temen, Gas. Lagi ngerjain tugas. Kenapa? Ibu sakit. Kenapa kamu telepon dari tadi nggak diangkat? HP aku di tas. Ibu sakit kenapa? Udah lah, Nis, nggak usah pura-pura peduli. Kamu tuh baik cuma depan ibu doang. Oke. Ya udah tunggu sebentar ya. Aku nanti nyusul ke rumah kamu. Jangan marah dulu, Gas. Din, ibu sakit-sakitan terus. Ayah juga jarang pulang. Aku harus kayak gimana ya, Din? Masa aku kayak gini terus? Entahlah, Kak, aku juga pusing. Ini, Bas, makan dulu. Makasih, Kak. Din, Tunggu dulu sebentar ya, Bas. ini kayaknya Kanisa deh. Iya, Kak, itu Mbak Kanisa. Yaudah, kamu ganti baju sekarang. Aku siap-siap. Ibu udah tidur, Din? Ya udah, yang penting ibu jangan sampai tahu. Bas, kamu tunggu dulu ya. Kakak mau keluar ada urusan. Man. Saka, apa kabar? Baik. Kenalin. Kanisa. Saka. Yang paling besar, untuk room paling besar ada room soliter, maksimal kapasitas 30 orang, minimal ordernya di 3 juta, roomnya dapat free 3 jam. Harga sebelum pajak 25%. Ya udah Kak, yang itu aja. Baik, untuk orderannya, makan minumnya seperti biasa. Ya Kak, yang seperti Oke. biasa aja. Malam abang. Abang mau pakai ladies ya? Kenalin, aku Umi. Arman. Halo, aku Umi. Saka. Abang mau pakai ladies berapa orang? Atau mau di sewing aja? Jadi abang nanti tinggal pilih. Kanisa, aku boleh pesen ladies nggak? Biar aku ada teman. Oke, nggak apa-apa. Biar aku ada temen juga. Sama-sama perempuan. Cecil, Angel, Dera, Gadis. Ya udahlah, karena saya lagi mumet, semuanya aja. Yeay! Tika! Tik, lu lihat Kanisa di mana? Tadi sih masuk ke tempat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, aku mau ngomong deh. Ngomong apa? Lihat, ini bukannya Kanisa pacarnya Bagas ya? Coba lihat. Oh iya, ini kan Mas Arman, suaminya Bu Mira. Ayo Tika, kita ke rumah Bu Mira. Ayo. Assalamualaikum. Bu Mira? Bu? Bu Mira? Bu? Bu Mira? Bu? Bu Mira? Waalaikumsalam. Bu Tika,
Ada apa, Bu? Ibu kamu kayaknya pucat banget, lagi sakit ya? Enggak, biasa, Bu. Masuk angin. Kenapa, Bu? Maaf ya, aku nyelonong masuk. Gak apa-apa, Bu. Kayak ke siapa aja. Aku mau tanya. Coba Tika, siniin handphone kamu. Nih, Bu. Coba lihat, Bu. Ini Mas Arman bukan? Ayah? Bagas, pantes saya nggak pulang-pulang. Dina, Gas, tenang, ayah bisa jelasin. Diam lo brengsek. Bagas. Itu ayah kamu, Gas. Woi. Ada apa ini? Dia orang tua kita, bro. Santai, bro. Iya, dia selingkuh dengan Kanisa, pacarnya Mas Bagas. Man. Brengsek lu, Man. Din, cabut. Mas Bagas. Bu? Bu Mira? Bu Mira? Bu? Tika, ambilin minum. Ya, Bu, tunggu sebentar. Halo, assalamualaikum. Tika, ada apa? Bagas, kamu lagi di mana? Kamu sama Dina ya? Iya, Bu, kenapa? Cepet pulang, ibu kamu dibawa ke rumah sakit. Begitu indah Iya. Terus keadaan ibu gimana? Udah, pokoknya cepet kamu pulang sama Dina. Ya udah, Bu. Bagas pulang sekarang. terlalu cepat semua apa adanya, harusnya pelan-pelan saja. Bila hatimu pergi tinggalkan diriku, mungkin ku salah karena telah meragukanmu. Dan bila nanti waktu izinkan kembali, aku selalu ada menantimu kembali. Kalian ngapain kesini? Mas Bagas. Kamu jangan kurang ajar jadi anak. Diam kau brengsek. Kalian datang saat ibu udah meninggal. Mas, bisa aku jelaskan sebentar? Aku lakuin ini semua karena aku benar-benar butuh banget sama ayah kamu, Gas. Udahlah, kalian pergi sekarang. Ibu meninggal gara-gara kalian. Pergi. Diriku, mungkin ku salah karena telah meragukanmu.